Halo Bedekers, akan selalu menarik untuk memperdebatkan pesawat tempur terbaik di dunia. Dan tak jarang, perdebatan ini tak ada ujungnya. Tapi, apakah ada pesawat tempur yang sejak diciptakan sudah mencetak rekor sebagai yang terburuk? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut deretan pesawat tempur paling buruk yang dianggap gagal sepanjang masa. Apakah ada pesawat tempur dari Indonesia? Mari kita bongkar. Kita awali dengan salah satu pesawat tempur generasi ketiga buatan Uni Soviet, yakni Mikoyan Gurevich MiG-23. Sejak dikembangkan pada tahun 1960, pesawat tempur ini rentan terhadap masalah ketidakstabilan pada sudut serangan yang tinggi. Pilot juga sering mengeluhkan ketidakstabilan pada kecepatan yang lebih tinggi dan kesulitan mendarat dalam kondisi cuaca buruk. MiG-23 tidak hanya terkenal sulit dioperasikan, tapi juga mengalami banyak kegagalan teknis. Misalnya pada mesin R29-nya yang memiliki masa pakai pendek dan cenderung terlalu panas. Dengan catatan buruk tersebut, MiG-23 mungkin akan dipensiunkan lebih awal. Dengan total produksinya yang telah mencapai 5.000 unit lebih yang tersebar ke 4 negara, yakni India, Korea Utara, Libya, dan Syria. Lockheed Martin F-23 Lightning II mungkin akan menjadi perdebatan mengapa dia masuk ke dalam deretan pesawat terburuk di dunia. Tapi hal ini memang layak untuk dibahas. Terlepas dari kemampuannya yang luar biasa, masalah biaya akan selalu menghantui pesawat yang dibanderol dengan harga 1,4 triliun per unitnya. Tentu, ini menjadi hambatan tersendiri jika pesawat yang telah diproduksi sebanyak 690 unit lebih akan terjual ke negara asing. Bahkan Amerika Serikat, sebagai rumah dari pesawat tempur canggih ini, memutuskan untuk melengkapi lebih banyak armada tempurnya dengan Boeing F-15EX dibanding F-35. Sementara untuk di luar Amerika, jet tempur ini hanya digunakan oleh Angkatan Udara Britania Raya. Masih pesawat tempur buatan Amerika Serikat, selanjutnya ada Focke F-7U Cutlass. Pesawat yang terbang perdana pada September 1948 ini dinilai sangat kurang bertenaga. Selain itu, para penerbang F-7U Cutlass juga diganggu dengan sejumlah masalah sistem, terutama persoalan hidrolika yang paling sering bermasalah. Alhasil pesawat ini tak diminati oleh negara manapun dan hanya digunakan oleh militer Amerika Serikat. Umurnya juga hanya 7 tahun sebelum dipensiunkan pada tahun 1955, serta hanya diproduksi sebanyak 320 unit. Selama tahun 1950-an, perusahaan British English Electric mengembangkan pesawat tempur dengan kemampuan akselerasi 2 kali kecepatan cahaya pertama di Inggris. Pesawat yang kemudian diberi nama Interceptor BAE Lightning ini merupakan sebuah pesawat yang kuat dan mengesankan. Namun dianggap gagal karena dibatasi oleh daya tahan terbang yang pendek dan persenjataan yang kurang mumpuni. Salah satu hal yang terburuk adalah masalah pasokan bahan bakar yang tidak memadai dan lama terbangnya yang singkat. Lightning dibuat sebanyak 337 unit dalam berbagai varian dan digunakan oleh Angkatan Udara Inggris, Arab Saudi, dan Kuwait. Pesawat tempur buatan Inggris yang terburuk lainnya adalah De Havilland Sea Vixen. Sayangnya pesawat ini memiliki masalah besar di awal masa pakaiannya yang membuat karirnya terhenti. Saat didemonstrasikan pada September 1952, pesawat tempur ini hancur dan puing-puingnya mendarat di tengah-tengah penonton. Penyebabnya adalah kegagalan desain yang salah dari bagian tepi depan sayap. Selain itu, kesalahan lain terletak pada lapisan terluar tanpa struktur penguat ekstra, sehingga bagian pesawat ini mudah tertekuk. Hingga akhirnya, De Havilland diputuskan untuk pensiun pada tahun 1972. Sepanjang usianya, pesawat ini telah berjumlah 152 unit. Selain Inggris, satu-satunya negara yang menggunakan jet tempur ini adalah Australia. Dari Inggris, kita beranjak ke Amerika Serikat. Bell 459 Aerocomet
adalah usaha pertama Amerika untuk membangun jet tempur yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan Bell Aircraft selama Perang Dunia II. Namun, Angkatan Udara Amerika Serikat tidak terkesan dengan kinerjanya dan membatalkan kontrak, padahal hampir setengah dari pesawat yang dipesan telah dihasilkan, yakni sebanyak 66 unit. Pada akhirnya, P-59 hanya sedikit yang digunakan, itu pun sebagai kendaraan uji, dan tak ada satupun P-59 yang pergi ke medan pertempuran. Selanjutnya ada pesawat tempur buatan Jerman yang dikembangkan pada detik-detik akhir Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada Desember 1944. Masalah terbesar yang menimpa Heinkel HE-162 Volksjäger adalah ketika memasuki tahap desain yang terburu-buru. Walaupun mesinnya dirancang oleh para pekerja terampil, tapi sisanya tidak demikian. Dibangun sebagian besar dengan bahan kayu, hanya ada sekitar 120 yang dikirim ke lapangan terbang. Namun, sebagian besar tak pernah melakukan penerbangan sekalipun, karena kekurangan suku cadang, bahan bakar, dan pilot. Dibandingkan dengan pesawat tempur yang telah dibahas sebelumnya, mungkin Convair F-102 Delta Dagger adalah yang paling tak buruk secara tampilan. Namun pesawat tempur yang diproduksi sekitar 1.000 unit ini dinilai tak berguna karena hanya mengandalkan tampilan yang sangar. Nyatanya F-102 tak dapat melakukan peran utamanya, yaitu menghadapi bomber Uni Soviet pada saat itu. Selain digunakan oleh Amerika Serikat, Yunani dan Turki juga sempat merasakan kegagalan pesawat tempur ini. Mendengar kata Yakovlev, pasti kamu sudah bisa mendebak pesawat tempur satu ini berasal dari mana. Ya, jet tempur Yakovlev Yak-38 menjadi produk gagal asal Rusia yang tidak berguna dan bermasalah sejak awal. Dibandingkan dengan pesawat tempur di kelasnya, Yak-38 memiliki jangkauan yang lebih pendek. Jangkauannya dibatasi hingga 320 km, membuat kegunaannya sebagai pesawat tempur sangat dipertanyakan. Dan yang pesawat tempur paling buruk yang terakhir adalah Messerschmitt Me-163 Comet. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat tempur bertenaga roket yang pernah beroperasi. Sekaligus pesawat berawak pertama yang mampu melebihi kecepatan 1.000 km per jam. Me-163 adalah yang tercepat di Eropa dalam 9 bulan terakhir pada masa Perang Dunia Kedua. Namun kehebatannya ini tampaknya sia-sia. Me-163 gagal menyelamatkan Jerman dari serangan bom hampir di setiap kesempatan. Ditambah lagi, pesawat ini sulit diterbangkan, berbahaya saat mendarat, serta menghabiskan biaya produksi yang sangat mahal.